Halo teman-teman sahabat Rocket TV, selamat datang di channel Encyclopedia. Rocket kali ini akan membahas sebuah negara yang disebut-sebut paling menyedihkan di dunia. Negara ini adalah Palestina. Pasti kalian sudah tahu kan teman-teman, apakah benar Palestina semedikan itu? Benarkah Palestina sulit merdeka? Serta bagaimana kehidupan dan kondisi negara Palestina saat ini? Kalau kalian mau tahu jawabannya, yuk langsung. Jangan ikuti terus video ini sampai selesai ya. Mari mimin aja kalian keliling. Palestina kembali lagi di channel Rocket TV Channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Untuk sejarah dan awal mula permusuhan Israel-Palestina secara lengkap sudah mimin jelaskan di video terpisah. Ya teman-teman, silakan. Bagi kalian yang belum nonton bisa klik link di pojok kanan atas ini atau mimin sudah taruh linknya di kolom komentar. Berikut 9 fakta negara Palestina. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel DOCB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan. Info menarik lainnya dari Rocket TV, profil negara-negara Palestina dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara, dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Palestina mengklaim memiliki ibu kota yang bernama Kota Yerusalem, serta kota Ramalan sebagai pusat administrasi negara. Secara geografis, Palestina berada di benua Asia bagian barat serta berada di bawah wilayah kependudukan Israel. Negara Palestina sendiri itu terbagi menjadi dua bagian ya teman-teman, yaitu wilayah tepi barat dan jalur Gaza. Wilayah tepi barat berbatasan dengan negara Yordania di sebelah timur, sedangkan wilayah jalur Gaza berbatasan dengan negara Mesir di sebelah selatan dan Laut Mediterania di sebelah barat. Palestina sendiri memiliki luas wilayah sebesar 6,2 persegi dengan jumlah penduduk sebesar 5.293 jiwa. Ya, untuk agama di wilayah tepi barat, 85% penduduk beragama Islam, 40% memeluk agama Yahudi, sisanya 1% memeluk agama Kristen. Lalu untuk etnis di wilayah tepi barat, 83% merupakan etnis Arab, serta 17% adalah etnis Yahudi. Sedangkan agama di wilayah jalur Gaza 98%. Penduduk beragama Islam, sisanya 0,2% memeluk agama Kristen. Lalu untuk etnis di jalur Gaza, hampir 100%. Merupakan etnis Arab. Lalu untuk bahasa, ada yang unik nih teman-teman. Meskipun negara Palestina secara resmi memakai bahasa Arab, namun bahasa Inggris juga digunakan sebagai bahasa wajib dalam pengantar pendidikan. Maka kalian jangan heran ya teman-teman kalau orang Palestina, terutama anak muda itu sangat lancar berbicara bahasa Inggris. Selain itu juga ada minoritas yang memakai bahasa Ibrani, terutama mereka yang etnisnya Yahudi. Lalu untuk perekonomian, di luar dugaan ini, teman-teman negara ini bukanlah negara yang miskin, namun masuk ke dalam negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berjalan menengah ke bawah. Perekonomian negara Palestina sendiri ditopang oleh jasa teknologi informasi, pembuatan batu, bangunan, pertanian, zaitun, produk kerajinan tangan dan furniture, pariwisata, serta bantuan asing dengan ekspor tertinggi ke negara Israel, Yordania, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Di bawah protokol hubungan ekonomi, negara Palestina tidak diizinkan untuk mencetak uangnya sendiri. Lalu jual beli mereka pakai apa? Di Palestina ini ada 4 mata uangnya. Teman-teman ada shekel Israel, dinar Yordania, pounds Mesir, serta dolar Amerika. Wah, ribet juga ya teman-teman, negara high-tech. Negara Israel adalah negara yang maju, salah satunya di bidang informatika. Nah, sebagai tetangganya, Palestina juga ikut terpengaruh teman-teman. Tercatat lebih dari 5.000 orang Palestina yang bekerja di sektor IT, terutama di bidang software. Mereka ini ada yang bekerja di negara Israel, ada pula yang membuka perusahaan startup-nya. Di Palestina sendiri tercatat lebih dari 300 perusahaan teknologi yang berdiri di negara Palestina. Hal ini juga didukung oleh pemerintah Palestina, yang terus meningkatkan kualitas pendidikan warganya. Kini terdapat 28 universitas di seluruh Palestina. Angka literasi Palestina juga sangat tinggi, teman-teman mencapai 97,7%. Hebat loh. Palestina teman-teman mereka tidak memiliki sumber daya alam dan kini mulai bangkit dengan mempersiapkan sumber daya manusianya. Sebagai buktinya, angka pembangunan manusia negara, Palestina saat ini berada di peringkat 106 dunia, sedangkan Indonesia berada di peringkat 114 dunia. Hal ini menunjukkan sumber daya manusia kita masih kalah dari Palestina. Kehidupan di Palestina. Dari data terbaru, gaji UMR pekerja di Palestina tahun 2022 dinaikkan dari 6 juta
Rupiah per bulan menjadi 7,6 juta rupiah per bulan. Namun, upah minimum ini hanya dirasakan khususnya bagi penduduk Palestina yang tinggal di wilayah tepi barat sangat jauh dan berbanding terbalik dengan wilayah Gaza. 80% pekerja di perusahaan swasta di Gaza hanya digaji 900 ekor atau sekitar 3,7 juta rupiah per bulan. Sangat jomplang sekali ya teman-teman. Lalu apa penyebabnya nanti Mimin sampaikan di poin berikutnya. Lalu untuk kemiskinan setelah pandemi, angka kemiskinan di negara Palestina itu meningkat sangat tajam. Orang miskin di Palestina sebesar 36% dari total penduduk perpecahan di Palestina. Selain dikuasai pendudukan Israel, Palestina juga dihadapkan pada perpecahan antara dua kubu yang saling berebut kekuasaan, yaitu kelompok Hamas dan kelompok Fatah. Hal ini dipicu ketidakpuasan hasil pemilu Palestina pada tahun 2006 yang lalu. Wilayah Gaza yang kekuasaannya dipegang oleh Fatah direbut oleh Hamas dengan disertai pertempuran antar keduanya selama 5 hari dari tanggal 10 sampai 15 Juni tahun 2007. Setidaknya dari pertempuran ini, 18 orang meninggal dunia. Setelah penyerangan ini, wilayah Palestina secara de facto dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama wilayah jalur Gaza yang dikuasai oleh kelompok Hamas, lalu wilayah tepi barat yang dikuasai oleh Fatah. Hingga saat ini pun kedua kelompok ini masih bermusuhan sehingga semakin sulit untuk menyatukan Palestina. Apalagi kebijakan politik kedua partai ini saling bertentangan. Teman-teman kelompok Hamas itu sangat kental dalam melawan Israel dengan senjata. Kalau kalian lihat di berita-berita, penyerangan roket ke pemukiman Israel, itu biasanya dilakukan oleh kelompok Hamas yang berasal dari jalur Gaza, sedangkan kelompok Fatah lebih terbuka untuk menerima Israel. Jadi langkah pertama agar Palestina bisa merdeka adalah menyatukan kedua kelompok ini. Teman-teman, kalau mereka saja tidak bisa bersatu meskipun kita teriak-teriak, demo atau menolak Israel sampai merugikan negara kita sendiri, Palestina juga nggak bakalan merdeka karena mereka aja nggak bisa bersatu. Jalur Gaza dan tepi barat negara Palestina seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi, terbagi menjadi dua wilayah. Yang pertama adalah jalur Gaza, luas Gaza, semizar 37 km, dengan jumlah penduduk sekitar 1,8 juta jiwa. Gaza adalah wilayah Palestina yang dikuasai oleh kelompok Hamas. Karena kelompok ini sangat frontal melawan Israel, maka wilayah Gaza pun diblokade oleh tentara Israel. Nah, karena itulah kehidupan warga di wilayah Gaza ini sangat menyedihkan, teman-teman. Tak jarang pula Israel tiba-tiba menyerang Gaza dengan galih menangkap pimpinan Hamas. Yang kedua adalah tepi barat. Luasnya sekitar 5,6 dengan jumlah penduduk sekitar 2,9 juta jiwa. Tepi barat adalah wilayah Palestina yang dikuasai oleh kelompok Fatah. Kebijakan Fatah sangat terbuka kepada Israel. Makanya wilayah tepi barat ini lebih makmur kehidupan warganya. Penduduk Palestina sendiri di tepi barat juga banyak yang kerja di negara Israel. Itulah sebabnya gaji pekerja antara kedua wilayah ini sangatlah. Di wilayah Gaza hanya 3,7 juta per bulan, sedangkan gaji pekerja di tepi barat mencapai 7,8 juta per bulan. Negara pengakuan terbatas seperti halnya negara Israel, negara Palestina ternyata juga belum diakui oleh semua negara di dunia. Palestina sendiri hanya diakui oleh 138 dari 193 negara anggota PBB, sedangkan negara Israel diakui 165 dari 193 negara anggota PBB. Di negara Asia sendiri ada 5 negara yang belum mengakui Palestina, yaitu negara Singapura, Myanmar, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan. Hubungan dengan Indonesia, tahukah kalian teman-teman, jika hubungan Palestina dan Indonesia sudah dimulai sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1945 yang lalu. Saat itu Palestina yang masih bernama Mandat Palestina menjadi wilayah pertama yang mengakui kemerdekaan negara kita, Indonesia. Palestina lalu mengajak negara-negara Arab lainnya untuk mengakui Indonesia. Nah, karena itulah Presiden Soekarno sangat menghormati negara Palestina ini dan hingga saat ini pun Indonesia tetap menyuarakan kebebasan Palestina. Indonesia bahkan membangun rumah sakitnya di wilayah Gaza, Palestina. Wisata di Palestina, pariwisata di negara Palestina hanya bisa dilakukan di wilayah tepi barat saja, teman-teman. Karena wilayah Gaza sejak tahun 2007 telah diblokade oleh tentara Israel. Padahal pantai di Gaza itu sangat bagus banget, teman-teman, karena wilayah Gaza adalah satu-satunya daerah di Palestina yang letaknya di tepi laut. Kalau saja bisa dimanfaatkan, menjadi pariwisata pasti ramai dan menambah perekonomian negara. Sayang banget teman-teman, sekitar 3 juta
wisatawan mancanegara datang ke negara Palestina tepi barat. Sebagian besar mereka ini datang untuk mengunjungi tempat suci dan tempat bersejarah. Yuk, sekarang Mimin ajak kalian jalan-jalan. Mengunjungi wisata apa yang menarik di negara Palestina. Yang pertama, kita akan mengunjungi kota Bethlehem di tepi barat. Kota ini merupakan kota terpenting bagi umat Kristen karena dipercaya kota ini sebagai tempat kelahiran Yesus Kristus. Jejaknya bisa kalian temukan di gereja kelahiran Yesus. Kota ini juga menjadi favorit kunjungan wisatawan kedua di Palestina setelah kota Yerusalem. Yang kedua, kita bisa jalan-jalan di kota Yerusalem. Yerusalem sendiri terbagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu Yerusalem Barat milik Israel serta Yerusalem Timur milik Palestina. Di kota ini, kita bisa menyusuri kotanya yang cantik sekali. Kalian juga bisa makan makanan khas Arab Palestina di sini, teman-teman. Yuk saatnya kita masuk ke kota tua Yerusalem. Di sini kalian bisa melihat tembok ratapan yang dipercaya sebagai tempat suci agama Yahudi. Di balik tembok ada kompleks masjid Al-Aqsa yang sangat istimewa serta menjadi tempat suci bagi agama Islam. Yang ketiga, kita bisa mengunjungi kota Jericho, sebuah kota yang terletak di wilayah tepi barat sebelah timur kota Yerusalem. Kota Jericho juga menjadi salah satu tujuan wisata populer di negara Palestina ini karena di kota ini banyak hotel dan resort yang menawarkan view gurun pasir yang sangat mempesona. Harganya kalau kalian mau menginap di sini sekitar 3 jutaan per malam. Jericho kini terus dibangun oleh pemerintah Palestina untuk dijadikan kawasan komersial, hiburan, resort, villa, serta mall. Di dekat kota Jericho ada gunung tuh yang namanya Jabal Qur'antul atau Gunung Godaan. Nah, mari kita kunjungi gunung ini ya. Teman-teman nggak perlu capek karena kita bisa naik kereta gantung. Jangan salah ya, Palestina juga punya kereta gantung kayak gini teman-teman. Di atas gunung terdapat wisata religi yang dipercaya sebagai lokasi Yesus Kristus. Mendapat godaan sepeninggal Yesus. Tempat ini pernah dijadikan sebagai biara Kristen. Bagus banget teman-teman biarinnya itu nempel sama gunung. Yuk kita pindah. Yang keempat, mengunjungi kota Ramallah, sebuah kota pusat administrasi negara Palestina. Kotanya sangat ramai seperti ini bentuknya. Teman-teman kita parkir mobil dulu ya, bayarnya pakai mesin. Di sini nggak ada kang parkir kayak negara kita, Indonesia maju juga ya. Ternyata Palestina kotanya juga nyaman di pinggir-pinggir jalan. Kalian juga bisa mendapati banyak penjual oleh-oleh dan makanan khas Palestina. Contohnya seperti kebab ini. Rasanya itu maknyus dan dijamin halal. Yuk kita jalan-jalan lagi melihat suasana kotanya. Kalau kalian mau cari oleh-oleh, juga bisa di sini teman-teman harganya lebih murah dibandingkan di kota Yerusalem. Yuk kita pindah lagi ya teman-teman yang kelima. Kita bisa mengunjungi kota Hebron. Kota ini merupakan salah satu kota tertua di negara Palestina dan dipercaya Nabi Ibrahim atau Abraham pernah tinggal di daerah ini. Kota Hebron juga ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Di kota ini kita bisa berziarah ke makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini juga terdapat makam anaknya, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Tidak jauh dari sana juga terdapat makam Nabi Yusuf alaihissalam. Capek. Usai berziarah kita bisa mampir ke kota tua. Hebron kayak goa gitu teman-teman. Sumpah bagus banget suasananya. Di sini kita bisa santai-santai sambil ngopi. Setelah ngopi, kita bisa cuci mata, berwisata, belanja, terutama barang-barang pecah belah. Kota Hebron juga dikenal sebagai industri kaca di negara Palestina. Kalian wajib mampir ke kota Hebron jika sedang traveling ke negara Palestina. Bagi kalian yang mau wisata atau jalan-jalan ke negara Palestina, kalian harus ikut rombongan memakai agen perjalanan. Ya, teman-teman 10-14 hari. Biayanya dari Jakarta ke Palestina sekitar 35-40 juta rupiah. Biaya ini sudah termasuk visa masuk Israel. Hal unik di Palestina. Tahukah kalian teman-teman? Akan rasanya usia penduduk di negara Palestina ini sangatlah mudah belia, yaitu 20,8 tahun. Palestina sejatinya memiliki 10 juta penduduk, namun hanya separuh atau 5 juta orang saja yang tinggal di negara Palestina. 5 juta sisanya menjadi diaspora, menyebar ke berbagai negara yang terbesar ke negara Yordania, Suriah, dan Lebanon. Demikianlah 9 fakta unik dan menarik tentang negara Palestina. Terima kasih ya teman-teman. Semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian seperti biasa? Jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari video